tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Impian suci Anda kini lebih istimewa bersama Prawira Travel. Gabungkan keindahan ibadah umroh dan pesona Turki dalam perjalanan 13 hari yang tak terlupakan, mulai dari 37 jutaan saja. Rasakan kusyuknya ibadah di tanah suci, tertib, nyaman, dan dilayani oleh tim profesional yang selalu siap menemani Anda. Setelahnya, nikmati pengalaman memukau di Turki, berjalan-jalan di Kapadosia yang eksotis takjub dengan arsitektur megah Hagia Sophia, dan menyusuri indahnya Selat Bosphorus. Perjalanan ini lebih dari sekadar ibadah. Ini adalah momen kebersamaan yang akan menjadi kenangan berharga sepanjang hidup. Durasi 13 hari. Harga mulai dari 37 jutaan. Fasilitas, hotel berbintang, maskapai terpercaya, dan itinerary eksklusif. Mulai perjalanan Anda sekarang dengan harga terjangkau, fasilitas terbaik, dan pengalaman luar biasa. Jika hadis tentang berzikir berjamaah diperbolehkan, lantas mengapa tidak pernah kita jumpai di Mekah dan Madinah? Anda perlu tahu bahwa Makkah Madinah dikuasai oleh mazhab yang tidak membenarkan zikir berjamaah. Sejak kapan? 1924. Kapan itu? Revolusi King Saud. Sekarang raja yang ke-7 namanya Salman bin Abdul Aziz. Mazhab yang menguasai sekarang tidak membenarkan zikir bersama. Adapun sebelum 1924, maka di sana ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan kita bangga karena Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, mufti mazhab Syafi'i. Maka jangan jadikan Makkah Madinah sebagai patokan, tapi lihatlah dalil Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'adz, "Ya Mu'adz, ini uhibbuk, wahai Mu'adz, aku mencintaimu." Oh Allah, Rasulullah yang mengatakan aku cinta kepadamu. Dahsyat. Kul, katakanlah wahai Mu'adz, dubura kulli salatin, setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Dan subhanallah, subhanallah juga itu diajarkan oleh Nabi dalam riwayat sahihah, dibaca setelah salat. Ayat kursi dibaca setelah salat. Jadi zikir-zikir setelah salat itu banyak dibaca oleh Nabi SAW. Termasuk istighfar setelah salat. Jadi istighfar setelah salat, baca ayat kursi setelah salat, baca tasbih setelah salat, baca tahlil la ilaha setelah salat, itu diajarkan oleh Nabi SAW satu. Jadi zikir setelah salat itu ada. Yang mengatakan tidak ada ilmu sama sekali. Kenapa? Jelas riwayat dari Nabi SAW. Gak ada yang mengingkari tentang zikir setelah salat atau yang sering disebut dengan wirid. Kemudian cara bacanya bagaimana? Boleh tidak kita ngangkat suara? Diam-diam atau ngangkat suara? Kalau saya mengatakan subhanallah, 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 boleh atau tidak? Siapa yang melarang? Ayo, yang melarang siapa? Yang mengatakan mengangkat suara dalam zikir adalah bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna rab'as sawti bidzikri dan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir, kalau mereka para sahabat itu selesai sholat, ngangkat suara dalam berzikir itu sudah mulai pada zaman Nabi SAW. Kurang jelas apa? Jadi zikir ngangkat suara itu maksudnya keras, subhanallah, 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 boleh. Cuman orang yang suka menyesatkan orang itu nggak puas. Ya zikir bersuara sih boleh. Cuman yang ngajari bareng-bareng itu siapa sih? Sekarang zikirnya Ini kemana-mana lagi. Sekarang tanyakan, adakah larangan zikir bersama-sama? Adakah perintah zikir sendiri-sendiri? Nabi tidak mengatakan, hei umatku, berzikirlah engkau sendiri-sendiri. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng?
Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Sholawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang zikir bareng-bareng? Suruh nerjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua. Sendiri atau rame-rame? Itu yang bisa baca. Sendiri atau rame-rame? Wah, kalian semua bersalawatlah. Tapi nggak ada keterangannya. Awas jangan rame-rame. Justru dalam riwayatnya jamak di sini kamu bareng ya mangga ini. Al-Quran sudah jelas. Mau apa mereka itu orang yang suka ngelarang-larang itu? Memang kalau sudah sakit parah itu susah diobati. Kurang apa yuk? Kadang-kadang menjelaskannya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa nggak ngerti, bahasa Indonesia nggak ngerti, bahasa Arab. Jadi pakai bahasa binatang itu. Bahasa kerbau, bahasa binatang, cambuk baru ngerti nanti. Karena apa? Ngerusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai sebuah masjid tuh zikir tuh lah noleh kiri kanan. Ada ini enggak? Kalau orangnya enggak ada langsung subhanallah, subhanallah. Jadi takut berzikir enggak? Jangan takut zikir. Biarpun di Mekah sana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya ada orang marah. Yang marah orang sakit. Yang waras ngalah. Sudah selesai. Mau apa? Karena ini betul-betul bikin rusak umat betul. Biasa zikir. Afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kemudian faedahnya lagi kalau zikir dipimpin oleh seorang imam, itu bagi yang tidak hafal bisa ikut-ikutan. Dan ini wah faedahnya, yang ngantuk jadi melek, yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Faedahnya banyak, mau dilarang. Yang mau pergi boleh, namanya sunnah kok ya. Baik itu saja ibu ya. Jadi ilmu yang kemarin taruh di laci itu ya. Sekarang pakai ilmu baru, ibu zikir yang terang-terangan. Tidak usah ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ya, bid'ah. Ya udah, tidak usah. Kenapa zikir bid'ah ini? Tidak usah zikir bid'ah. Zikir Allah, subhanallah, subhanallah. Tidak usah zikir bid'ah. Nggak ada. Kalau ya badi, nyebut nama Allah ya badi. Jangan ya bid'ah. Ini nggak ada.